Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tri Melani dengan NIM 06141382025058. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran PAUD. Selamat menyaksikan semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran PAUD. Pengertian prinsip. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris, prinsip disebut sebagai principle, yang berarti a truth or belief that is accepted as base for reasoning or action. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Pengertian prinsip menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Dardiri. Prinsip adalah sebuah kebenaran yang sudah terbukti dengan sendirinya. Dan menurut Syekh Janilus, prinsip adalah sesuatu yang dijadikan dasar dalam berpikir, berpijak, dan lain sebagainya. Dan sedangkan menurut Badudu dan Zain, prinsip adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pegangan dan panutan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip adalah asas atau nilai yang diyakini kebenarannya yang menjadi pegangan atau pedoman untuk berpikir, bersikap, berpijak, dan berperilaku. Pengertian belajar. Menurut Robert M. McNeill, belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Menurut Benjamin S. Bloom, belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik, baik sebagai pribadi dan masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Menurut Muhammad Surya 1981, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dan menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Jadi, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan aktivitas fisikal dan fisik yang menghasilkan perubahan atas pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relatif bersifat konstan. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi, dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang prinsip belajar dan pembelajaran PAUD. Prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini dalam Permendikbud 146 tahun 2014 sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu belajar melalui bermain. Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Prinsip yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidik harus mampu memberikan rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Prinsip yang keempat yaitu berpusat pada anak. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan anak. Prinsip yang kelima yaitu pembelajaran aktif. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalami sendiri. Prinsip yang keenam yaitu berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Pada prinsip ini, pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak.
Pengembangan nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan serta melalui pembiasaan dan keteladanan. Prinsip yang ketujuh yaitu berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu, baik melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, maupun melalui pembiasaan dan keteladanan. Prinsip yang kedelapan yaitu didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Penataan ruang diatur agar anak dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain. Prinsip yang kesembilan yaitu berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak lain. Prinsip yang terakhir yaitu yang ke-10, pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber. Penggunaan media belajar, sumber belajar dan narasumber yang ada di lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran lebih konseptual dan bermakna. Termasuk narasumber adalah orang-orang yang berprofesi tertentu yang dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas pemadam kebakaran. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.